Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah berpikir komputasi dan pemrograman dengan dosen Ibu Nurul Komariah. Jadi di sini di tugas ini memiliki kasus jadwal tidur pintar si Budi. Budi adalah seorang mahasiswa jurusan TI. Budi sering begadang mengerjakan tugas. Lalu ia membuat program yang menilai apakah sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Jadi di sini diminta untuk membantu Budi membuat program untuk jadwal tidur. Di sini jam kurang dari 20, rekomendasinya masih sore lanjut aktivitas. 20 sampai 22 ini waktunya bersiap tidur. Jika lebih dari jam 23 maka rekomendasinya itu terlalu malam, tidur sekarang. Tuh. Jadi ini deskripsi kasus. Lalu di exercise 1 di sini tuliskan PS Code atau flowchart sederhana yang menggambarkan alur keputusan program. Jadi di sini kita akan buat algoritma yang dimana nanti di program Python itu akan berjalan sesuai algoritma yang sudah dibuat melalui PS Code ataupun flowchart gitu. Ini exercise 2. Jadi sebelum ke exercise 2 kita kerjakan dulu exercise 1 buat algoritma ya. Di sini saya akan menggunakan flowlogarithm. Kita pilih variabel. Di sini kita akan kasih di sini ya variabel jam, tipenya integer, tambah lagi aktivitas koma input pengguna. Ini tipenya string. Oke. Lalu
kurang dari 20. Di sini kita output, jadi jika jam kurang dari 20 kemudiannya itu outputnya. True itu masih sore, lanjut aktivitas. Oke. Lalu false di sini kita if. Jam biasa dengan 20-an jam kurang dari 22 di sini. Lalu kita di sini kita if. Ini kita aktivitasnya tugas. Jika aktivitasnya tugas, outputnya di sini. Selesaikan tugas dulu. Tadi jam 3. False-nya waktunya bagian ini false ini kita if lagi sini. Jika jam lebih dari 22, judulnya di sini kita if aktivitas
exercise 2 ini akan membuat sebuah program Python. Sebelum itu kita save dulu biar gak hilang. Saya sudah buat program file khusus untuk kerja ini. Kita kasih nama sesuai dengan soal exercise. Lalu ininya sudah kita save, kita buka Sublime untuk membuat program Python. Di sini kita bakal menampilkan terlebih dahulu yang dimana user tuh biar tahu nih kalau program tuh sedang jalan. Jadi kita kasih dulu di awal. Print jadwal tidur pintar ini judulnya jadwal tidur pintar Sudi. Kita save dulu ya. Sebentar ya teman-teman, ada kesalahan tadi nyimpan di program algoritma. Oh ini salah ya teman-teman, maaf ini tadi penamaannya saya salah, ini bukan episode 2, ini algoritma. Ketika nanti saya masukkan algoritma di program Python, ini sudah bisa di sini. Oke, coba lihat dulu. Kita coba save lagi di sini. Exercise 2. Oke, ini sudah ya. Tadi ada kesalahan untuk penyimpanan filenya. Kita sudah kasih judul nih buat program yang bakal jalan. Lanjut kita enter. Di sini kita bakal masukkan ya sesuai tadi di sini di algoritma ini di awal. Nah nih kita akan kasih ini input pengguna. Input
Oke. Kenapa ini diberi tanda ini? Ini tanda adalah tanda tidak sama dengan, berarti kayak ulangi loop selama pengguna tuh nggak sama stop yang tanda ketiknya cuma satu gitu di sini. Jadi pokoknya sebenarnya itu ini itu digunakan supaya program itu terus jalan kayak sebelum user itu memutuskan untuk stop gitu, berhenti gitu. Oke. Ini kita kasih titik 2, enter. Kita jam ininya jam input. Ini masukkan jam. Tadi jamnya sesuai dengan flow algoritma tadi yang dibuat itu 0 sampai 23. Ini ya tadi. Kita akan dapat ini titik 2 kasih enter. Kita akan merubah jam menjadi integer. Oke ya, enter. Kita akan input aktivitas input. Jadi di sini di flow algoritmnya ini jam kan tadi kita udah ini nih jamnya ini, terus aktivitasnya nih apakah ada aktivitas penting ya atau tidak gitu. Ini apakah ada aktivitas penting, apakah ada aktivitas, kita lihat suasananya, apakah ada aktivitas penting ya atau tidak. Tugas kita kasih titik 2. Kita lihat dulu ya, apakah ada aktivitas penting ya atau tidak, atau tugas. Kayak kita enter aktivitas Oke, kita akan ke bagian pentingnya, yaitu menggunakan struktur yang sudah dijelaskan tadi di soal struktur if, elif, else, while, tadi udah ada di atas. Terus input, output gitu. Sini kembali lagi ke screen. Oke. Di sini if jam kurang dari 20 titik 2 enter, print ini kalau kurang dari 20 masih sore lanjut aktivitas nih. Kita
sama dengan jam kurang dari sama dengan 22 ini. Jika aktivitasnya tugas ini ya, sampai kalau ini enter print itu selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23 ini ya. Oke, kita enter else 2 print waktunya bersiap tidur. Sini Arif jam lebih dari 22 tadi print waktunya siap tidur. Kita lihat lagi. Ini kurang ya. Kita Arif jam dari 22 enter if aktivitas dengan tugas dia selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Enter di sini
disesuaikan aktivitas. Coba kita lihat di soal tadi ini di ini kita lihat kalau jamnya itu kurang dari 20, maka di bakal rekomendasinya masih sore lanjut aktivitas. Kalau kurang dari 20, oke, tadi kan saya udah inputkan jamnya 19, kan 19 itu kurang dari 20. Dan rekomendasi yang kurang itu masih sore lanjut aktivitas. Ya, masih sore lanjut aktivitas. Kalau dia ininya 20, 21, waktunya bersiap tidur. Coba kita mulai sini. Enter 21. Tidak. Dia bersiap tidur. Ini sesuai soal. Lalu enter. Kalau sekarang kita ketikkan jam yang lebih dari 22, berarti sub 23 nih. Enter. Aktivitasnya tugas. Oke, ini terlalu malam. Terlalu malam tidur sekarang ya, kalau jam 22. Lalu coba lagi untuk yang ini. Selesaikan dari itu tetap jam berapa? Jam 23. Coba ya. Jam 21. Selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Oke. Jadi di sini udah sesuai ya programnya sama yang di soal ini. Ini sudah output yang di command ini udah sesuai sama yang di soal. Jadi hasil program ini berhasil gitu. Oke, ini tadi ada tipe kita beri save. Kita kembali ke soal tadi. Dari sini tadi kan yang pertama kita udah membuat logika menggunakan ini apa namanya fluorider, lalu menuliskan kode ini, terus ini udah setelah itu menjelaskan apa hasilnya seperti itu. Oke. Ini ya udah ya tadi yang ini udah ya. Kalau misal jam kurang dari kita menentukan jam kurang dari 20, maka output yang bakal tuh masih sore ada aktivitas gitu. Kalau kita kurang dari 20 tuh ini ya kayak yang dicari tadi. Kita coba lagi. Sudah lihat ini ya, nah nih kurang dari 20 kan berarti. Nah berarti kalau kurang dari 20 tuh 19 nih. Oke. Aktivitasnya aktivitas penting kita ininya ya. Yang bapak itu masih sore lanjut aktivitas nih. Lalu ini 20 kurang dari sama dengan jam kurang dari 22, terus aktivitasnya tugas gitu. Diselesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Berarti yang ini coba kita 20 antara 20 dan 21 ya. Apakah ada aktivitas penting? Nah, di sini sesuai ya namanya. Ini tugas.
tugas. Nah, maka yang bakal keluar nih, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23 gitu. Selesaikan tugas dulu lewat jam 23. Habis itu kalau kita ngetiknya bukan tugas, aktivitasnya bukan tugas, misal kayak ini jam 21 lagi gak ada aktivitas kita di jam itu, maka dia bakal waktunya bersiap tidur nih ya, waktunya bersiap tidur gitu. Lanjut, kalau sekarang kita lihat lagi di sini lebih dari dua aktivitasnya tugas nih, gini. Ini kurang dari 23. Jadi nanti ketika ada lebih dari 22, kurang dari 22, ini gini ya, kita cek sini. Oke, misal kita ini lebih dari, ini lebih dari 22. Jadi kita bisa masukkan jam lebih dari 22 gitu. 23 ya berarti 23. Nah, aktivitasnya tugas. Nah, otak yang bakal keluar itu terlalu lama tidur sekarang gitu. Kalau dia itu lebih dari 22, kalau dia kurang dari 23, kita coba lagi, kurang dari 23, misal ya 21 ya, ininya 1 enter, ininya tugas, 21 apa tugas. Oke. Jadi di sini artinya ini selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Oke, gitu ya, yang nomor 4 ini tadi. Oke, selanjutnya ke yang sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program gitu. Apa ya? Hasil yang muncul sih yang pertama, kalau kita salah dalam memberikan perintah if, elif, else, maka ya output yang keluar bakal beda atau kayak bahkan error gitu. Tadi yang udah saya jelasin nomor 4 tadi, kayak misalnya kurang dari 20, ketika kita tambahkan jam kurang dari 20, maka output apa tuh yang bakal keluar gitu. Tadi saya sudah ini running di CMD dan itu udah sesuai sama. Terus ini lanjut ke yang nomor 6. Oke, sebutkan bagian penting dari loop menurut saya. Oke, kita lihat ya di program. Bagian looping, jadi di sini ya. Ini mungkin jadi itu kayak program itu ngasih rekomendasi yang beda berdasarkan jam dan aktivitas gitu. Kayak bukan cuma jam aja. Jadi aktivitas tuh kita bisa mengetikkan aktivitas tugas gitu. Kayak kalau misal kita ngetikin jam lebih dari 22 gitu, berarti kita ketik jam 23, berarti kita ada aktivitas tugas, maka output yang bakal keluar terlalu malam gitu. Terus kalau misal kita mengetikkan jam di pukul 21 gitu, terus kita dengan aktivitas tugas, maka program itu kalau kita buat kayak misal jadi tadi di jam 21 dengan aktivitas tugas, ketika di program kita buatnya selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23 gitu.
Jadi kayak kita bisa tuh kasih kayak batasan waktu gitu ya. Kita tadi kayak bisa di jam 20, 21, 22 kita masih mengerjakan tugas. Berarti ya kalau bisa jangan sampai lewat jam 23 gitu, karena itu udah terlalu malam waktunya tidur gitu. Lanjut ke yang 7 nih. Simpulan. Oke. Mungkin saya akan tarik kesimpulan dari tugas ini atau program ini yang mengenai jadwal hidup pintar si Budi, yang dimana ini bekerja mengevaluasi jam dan aktivitas pengguna, kayak buat ngasih rekomendasi jam yang tepat gitu, jam yang bagus untuk kita melakukan aktivitas, untuk mengerjakan tugas gitu. Terus lu juga kayak membuat program itu bisa digunakan berulang kali sampai pengguna tuh ngetik stop gitu. Kalau sampai sering ngetik stop berarti berarti program itu berhenti gitu. Tadi kan saya praktekin gitu kan. Oke. Nah ini simpulannya ya. Jadi kan ini ketik stop untuk keluar atau tekan enter untuk melanjutkan. Oke. Jadi kalau kita ketik enter, program akan melanjutkan gitu. Kita bakal tunggu jam. Selagi ya 21 enter. Apakah ada aktivitas penting? Misal tidak gitu kan, nggak ada tuh. Tidak ya. Tidak. Oke, jadi kalau ada aktivitas di jam tersebut waktunya bersiap tidur. Nah, jadi yang nomor ini tadi simpulan. Bagian ini penting untuk ketik stop untuk keluar atau tekan enter untuk melanjutkan. Jadi kalau nggak ada ini ya nggak akan tahu tuh sampai kapan gitu kan. Oke, kita ketik stop. Oke. Kita keluar, program telah selesai. Ini berhasil nih programnya gitu. Udah. Oke, dari ini udah semua 1 sampai 7. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan ini adalah hasil program yang udah saya buat. Saya ucapkan terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi